Semangat pagi sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia, saya Don Bosco. Pada sesi kali ini, saya akan berbagi kepada Anda semua, para leader, mengenai strategi FGD. Apa itu FGD? FGD singkatan dari Forum Group Discussion, atau Forum Diskusi Grup atau disebut juga Home Meeting pada era bisnis jaringan terdahulu. FGD adalah sebuah pertemuan terkecil, dan merupakan alat bantu sistem untuk memudahkan para leader untuk mengembangkan bisnis ini dari awal saat mereka mulai bergabung. Mari kita bahas mengenai FGD. Saya akan mengingatkan kembali kepada Anda para leader, bahwa visi Anda adalah menemukan dua mitra Anda yang sevisi dengan Anda, yaitu yang berkomitmen untuk sukses bersama Anda, bukan dua mitra yang sekedar join dan bergabung. Dalam bisnis jaringan seperti AWM, saya yakin Anda semua memahami mengenai hukum Pareto, yang mengatakan bahwa tingkat keberhasilan rata-rata pemula adalah 20%, artinya, ada faktor ketidakberhasilan sebanyak 80%. Dari hukum Pareto ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa, jika Anda hendak menemukan dua mitra yang berkomitmen sukses, maka Anda harus sudah melakukan sponsor pribadi yaitu sebanyak 10 orang mitra. Mengapa 10? Karena dari 10 mitra Anda, biasanya yang berkomitmen hanya ada 2, jika Anda ingin mencobanya, coba silahkan lakukan perekrutan 10 orang secara langsung. Selanjutnya, sesuai dengan hukum Pareto juga, jika Anda ingin melakukan perekrutan kepada 10 mitra Anda, maka jumlah presentasi total yang harus Anda lakukan adalah sebanyak 50 presentasi, artinya dari 50 presentasi yang Anda lakukan, 20% diantaranya, atau 10 orang akan bergabung, sisanya, berpikir dan menolak. Anda belum percaya dengan hukum Pareto? Coba silahkan buktikan sendiri. Jadi kesimpulannya, jika Anda ingin menemukan dua mitra yang berkomitmen sukses bersama Anda, caranya mudah, cukup selesaikan dengan segera 50 kali presentasi Anda secara langsung kepada semua prospek pribadi Anda. Saya jamin Anda pasti akan menemukan dua orang yang Anda cari. Lalu, bagaimana caranya menyelesaikan 50 kali presentasi dengan cepat? Tentunya ada beberapa cara presentasi yang bisa Anda lakukan, yaitu offline atau bertemu langsung dan online atau presentasi lewat media sosial. Dalam pengalaman membangun bisnis, presentasi bertemu langsung tetap yang terbaik dibandingkan dengan online, namun dalam kondisi keterbatasan Anda, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan presentasi melalui online. Apalagi AWM telah menyediakan materi-materi terbaik yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan presentasi secara online. Namun, untuk lebih memperkuat pondasi bisnis Anda, memperkuat duplikasi, presentasi offline tetap yang terbaik, dan dari beberapa jenis presentasi secara langsung, ada beberapa pilihan cara yaitu sebagai berikut. Pertama adalah presentasi satu persatu, tentunya ini adalah cara yang paling bagus, namun paling tidak efektif dari segi waktu dan tenaga Anda. Mengapa? Ya Anda bisa bayangkan saja kalau Anda harus datangi satu persatu, tentunya untuk bisa memenuhi target 50 presentasi maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Cara kedua adalah BOP atau Business Opportunity presentasi yang tentunya diadakan oleh perusahaan atau tim leader Anda. Namun, pertemuan BOP tentunya tidak bisa Anda laksanakan setiap hari, jadi ketika Anda melakukan presentasi dan menunggu adanya BOP di daerah Anda, tentunya hal ini membuat bisnis Anda bertumbuh lambat. Hal ketiga tentunya yang menurut kami paling efektif adalah FGD. Mengapa FGD adalah sarana paling murah dan efektif yang Anda bisa lakukan dalam menyelesaikan 50 presentasi pertama Anda? Mari kita bahas pada slide berikut ini. Mengapa FGD disebut paling murah dan efektif? Berikut adalah beberapa alasannya. Pertama, konsep FGD adalah Anda mengundang 50 orang terdekat Anda ke rumah Anda, yang ada di sekitar Anda, bisa keluarga atau tetangga di sekitar rumah Anda, sehingga kemungkinan kehadiran mereka juga besar. Untuk ini, Anda silahkan siapkan 50 daftar nama keluarga dekat atau tetangga Anda yang terbaik. Apa maksud terbaik? Di slide berikutnya saya akan jelaskan bagaimana memilah 50 undangan terbaik Anda. Kedua, konsep FGD ini, Anda cukup bermodalkan suguhan kopi atau teh. Jika Anda berlebih, silahkan sediakan makanan ringan, jangan makanan berat, karena cara ini tidak bisa ditiru oleh jaringan Anda. Ingat, sediakan sesederhana mungkin, agar bisa ditiru oleh siapapun juga.
Ketiga, jika Anda sudah bisa melakukan presentasi sendiri, maka siapkan sebuah flipchart untuk Anda melakukan presentasi di rumah Anda. Atau jika Anda belum siap presentasi sendiri, siapkan televisi untuk mengajak undangan untuk menonton bersama-sama presentasi bisnis AWM yang telah kami siapkan di YouTube channel kami. Selanjutnya, jika Anda memiliki upline leader generasi Anda yang siap membantu Anda, silakan undang upline leader Anda untuk membantu presentasi yang Anda lakukan. Lalu, apa yang harus Anda persiapkan dalam melaksanakan FGD di rumah Anda ini? Pertama, pada saat Anda join di awal sebagai mitra, kami telah menyiapkan bagian produk untuk disedekahkan kepada orang lain. Misal Anda join di paket premium, Anda mendapatkan produk sedekah sebanyak 1 box atau botol. Jika Anda join paket eksekutif bisnis, maka produk sedekah Anda adalah sebanyak 10 box atau botol. Saran kami, untuk mendapatkan testimoni terbaik, maka siapkan produk sedekah berupa pil hitam dan pupuk Pornas. Pengalaman kami, pil hitam dapat diberikan langsung 2 butir pada saat FGD dilaksanakan, sehingga ketika mereka pulang ke rumah, dapat langsung merasakan manfaat produk tersebut. Produk Pornas dapat diberikan kepada undangan yang berprofesi petani, walaupun perlu waktu untuk melihat hasil produk Pornas. Namun dapat juga diberikan selain pil hitam untuk meningkatkan keyakinan akan produk. Selanjutnya, hal yang perlu Anda persiapkan juga adalah calon undangan Anda. Saran saya, undanglah prospek Anda yang memiliki SP atau skala prioritas antara 9 hingga 12 saja. Skala prioritas adalah penentuan nilai subjektif terhadap calon undangan Anda. Tujuannya agar Anda mengundang orang yang tepat. Pada slide berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan skala prioritas calon undangan Anda. Selanjutnya, pastikan Anda mengundang dengan cara yang benar, karena salah mengundang akan membuat calon undangan tidak mau hadir. Berikut ini adalah tabel yang perlu Anda buat untuk mengarahkan kerja Anda dalam mengundang. Silahkan buat tabel ini terlebih dahulu dan silahkan tulis 100 nama keluarga dekat atau tetangga di sekitar Anda terlebih dahulu. Kemudian, silahkan lakukan penilaian subjektif terhadap nama-nama yang sudah tertera di bank nama tersebut, dan berikan skor 1 sampai dengan 3 untuk kolom-kolom sebagai berikut. Financial, artinya bagaimana gambaran kondisi keuangan nama tersebut. Ambisi, artinya bagaimana gambaran tingkat optimisme nama tersebut. Supel, artinya bagaimana sikap nama tersebut terhadap orang lain, mudah bergaul atau tidak. Teachable, artinya bagaimana gambaran nama tersebut terhadap pendapat orang lain, kaku ataukah luas, atau mau menerima pendapat orang lain. Silahkan Anda beri skor 1 apabila nama tersebut kondisinya di bawah Anda. Beri skor 2 jika nama tersebut sama dengan Anda. Dan beri skor 3 jika nama tersebut di atas Anda. Kemudian jumlahkan semua, dan Anda akan menemukan skor antara 4 sampai dengan maksimal 12. Sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, fokus undang hanya mereka yang memiliki total skor antara 9 sampai dengan 12. Mengapa? Karena skor ini adalah calon mitra yang Anda cari, dan kemungkinan besar bisa bergabung dengan Anda. Silahkan tambah terus bank nama Anda hingga menemukan minimal 50 data nama dengan skor antara 9 sampai 12. Jika belum cukup, silahkan kenalan dengan orang baru. Ingat, target Anda adalah mengundang 50 data nama dengan skala prioritas terbaik. Tujuannya, 10 diantaranya join sebagai mitra, dan 2 diantaranya berkomitmen membangun bisnis bersama Anda. Setelah modal bank nama Anda telah siap, sekarang Anda sudah siap untuk mengundang prospek Anda. Hal pertama yang Anda lakukan adalah persiapkan dulu waktu terbaik Anda di rumah Anda. Pastikan membuat rutin hingga Anda berhasil mengundang 50 prospek terbaik Anda di rumah Anda. Setelah itu, saya jamin, Anda akan menemukan 10 mitra yang join, dan 2 mitra yang komitmen, maka Anda lanjutkan FGD di rumah 2 mitra Anda, dan teruskan hingga 4 generasi Anda. Jadi ketika Anda sudah menemukan 2 mitra komitmen, Anda cukup untuk melakukan FGD di rumah Anda, kecuali memang Anda masih tetap ingin bekerja melebar, atau melakukan sponsorisasi lebih banyak lagi. Selanjutnya, yang perlu saya ingatkan, ketika Anda mengundang, pastikan kembali bahwa tujuan Anda adalah mengundang, bukan untuk presentasi, kecuali memang Anda memiliki waktu untuk melanjutkan melakukan presentasi kepada prospek Anda.
Namun ketika Anda mengundang via chat atau telepon ke prospek Anda, pastikan hanya bertujuan mengundang, dan jangan terpancing untuk melakukan presentasi. Pada saat mengundang, penting sekali Anda memiliki sikap bahwa Anda memberikan sebuah peluang kepada undangan Anda, dan sikap ini sangat penting agar Anda bisa mengundang dengan baik dan tepat sasaran. Pada sesi tanya jawab Zoom ini, Anda bisa berkonsultasi dengan leader Anda mengenai contoh-contoh cara mengundang yang benar. Penting juga bagi Anda untuk memperhatikan level undangan Anda. Apakah level 1 di bawah Anda, atau level 2 sama dengan Anda, atau level 3 di atas Anda? Khusus level yang diperhatikan di sini adalah dari sisi status sosial dan dari sisi keadaan financial. Pada saat FGD berlangsung, pastikan Anda melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, jika Anda mengundang upline Anda, maka pastikan Anda telah melakukan edifikasi upline Anda kepada seluruh undangan Anda. Demikian juga saat upline Anda hadir di rumah Anda, lakukan edifikasi atau memberi respek dengan cara mengenalkan upline Anda kepada semua undangan. Ingat, jangan lakukan sebaliknya, banyak mitra justru melakukan edifikasi terbalik, artinya yang diedifikasi justru undangan, bukan upline leader yang membantu Anda. Hal sederhana berikutnya adalah, jika Anda menyediakan minuman atau makanan kecil, keluarkan saat presentasi telah selesai agar tidak memecah konsentrasi. Kemudian singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya presentasi, seperti anak kecil, binatang piaraan, suara televisi yang mengganggu, atau suara lainnya. Hal penting terakhir yang perlu Anda perhatikan adalah kuasai seluruh materi. Jika seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, lakukan telekonferensi dengan upline leader Anda untuk bisa memotivasi dan memberi masukan kepada undangan yang hadir, jika upline leader Anda tidak ikut di acara FGD tersebut. Demikian sahabat AWM Star Life, selanjutnya, Anda tinggal mencoba melakukan FGD ini di rumah Anda masing-masing. Lakukan hingga ada total ada 50 orang yang hadir, maka dengan sendirinya akan ada 10 yang join, dan dari 10 yang join akan ada 2 yang akan menjadi mitra sukses Anda. Setelah itu, lakukan FGD di rumah kedua mitra Anda tadi, duplikasikan yang telah Anda lakukan, dan teruskan hingga 4 generasi di bawah Anda. Ketika ini sudah berhasil Anda lakukan, maka selamat. Bisnis Anda akan bertumbuh tanpa henti. Salam dahsyat. Sukses untuk Anda semua. Kita akan mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian semuanya bahwa sebenarnya bisnis ini sangat sederhana sekali jika rekan-rekan tahu caranya. Ya, nah sayangnya memang kami selama ini memang membiarkan rekan-rekan sekalian melakukan dengan cara masing-masing ya. Namun ternyata dalam sebuah bisnis jaringan ternyata cara ini adalah cara yang paling efektif dan terbukti bisa mengembangkan bisnis Anda jangka panjang dan membuat omset Anda akan menjadi gulungan yang tanpa henti ya. Jadi tadi kami sudah sempat bahas bahwa Don Bosco mengatakan dulu istilah FGD ini kalau bisnis jaringan yang dulu itu kata-katanya adalah home meeting ya atau home sharing. Nah saat ini karena zaman udah berubah ya menjadi istilah FGD atau forum group discussion atau yang namanya diskusi forum ya, forum diskusi grup istilahnya seperti itu ya. Nah jadi tadi Don Bosco sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua kan punya visi ya. Visi adalah membangun jaringan, yaitu Anda harus punya 2 orang aja, yaitu A dan B kiri kanan ya, di mana A dan B kiri kanan ini adalah mereka berkomitmen membangun bisnis ya untuk sukses bersama dengan Anda tentunya ya. Nah tadi Mr. Don Bosco sudah mengatakan bahwa ternyata untuk menemukan 2 mitra yang serius membangun bisnis bersama dengan Anda atau berkomitmen bersama dengan Anda, maka Anda harus punya dulu 10 orang ya, 10 orang yang join. Ya, inilah hukum Pareto. Jadi hukum Pareto tadi Mr. Don Bosco mengatakan bahwa selalu dari 100% apa yang kita lakukan, yang berhasil itu hanya 20%-nya. Yang 80% itu masih belum berhasil. Ya. Nah, jadi artinya apa? Dari 10 orang yang Anda sponsori nantinya, itu pasti Anda akan ketemu 2 orang yang berkomitmen untuk sukses bersama dengan Anda. Ya, nah, apakah 2 orang itu dijamin akan selalu berkomitmen bersama Anda dengan terus-menerus? Ya, tidak juga. Tapi maksud saya adalah kita mulai dari awal dulu, dari 2 dulu. Karena prinsip daripada binari di AWM Star Life
Anda hanya menemukan 2 yang komitmen bersama dengan Anda ya. Apa makna komitmen? Komitmen itu artinya mereka bersedia mengejar impian mereka bersama dengan AWM Star Life dan tentunya bersedia untuk terjun dalam sistem yang sudah kita siapkan tentunya ya. Nah, satu contoh yang sederhana yang teman-teman perlu perhatikan adalah mereka yang ikut dalam sistem, mereka pasti selalu hadir dalam setiap pertemuan yang ada di AWM Star Life. Ya, satu contoh misalnya Zoom seperti ini aja ya. Nah, jadi kalau ada jaringan Anda yang mungkin belum mengikuti Zoom secara rutin, ya kan? Nah, bisa jadi mereka mungkin belum berkomitmen secara serius untuk membangun bisnis bersama dengan Anda. Ya, nah jadi tugas Anda saat ini adalah mengajak mereka untuk lebih berkomitmen lagi membangun bisnis bersama dengan AWM. Salah satu tolak ukurnya adalah mereka ikut atau on system dalam sistem yang sudah kita siapkan, ya. Nah, jadi sekali lagi untuk bisa menemukan 2 orang yang berkomitmen kata Don Bosco tadi, berarti Anda harus rekrut 10 orang dulu. Ya, jadi saat ini rekan-rekan sekalian mungkin beberapa dari Anda belum menemukan 2 orang yang komitmen serius membangun bisnis bersama dengan Anda. Ya, coba dicek kembali, apakah Anda sudah mensponsori 10 orang langsung? Ya, mungkin saja hari ini Anda ternyata belum mensponsori 10 orang secara langsung. Ya. Nah, atau beberapa dari rekan-rekan kita atau jaringan kita mungkin ada yang sudah merasa menyerah. Ya, yang merasa bahwa mereka tidak cocok dengan bisnis ini. Ya, mereka merasa kesulitan menemukan 2 orang yang berjalan di bisnis ini. Ya kan, padahal mereka mungkin baru sponsor 5 orang. Nah, ingat hukum Paretonya kan 20%. Artinya kalau baru sponsor 5 orang, berharap ada 2 orang yang aktif, itu mungkin belum pas. Ya, tapi keberuntungan juga tetap dibutuhkan dalam bisnis seperti ini. Ada beberapa rekan-rekan kita yang beruntung. Ya, ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin baru sponsori 2 orang, tiba-tiba dua-duanya langsung jalan. Nah, itu beruntung namanya. Ya, itu kuasa Tuhan namanya. Ya. Nah, tapi kita bicara hukum rata-rata dalam bisnis jaringan, apapun bentuk bisnisnya, selalu hukum Pareto ini berjalan. Makanya saya selalu sampaikan, kita bicara standar saja. Kalau Anda ingin punya 2 orang yang bergerak atau berkomitmen membangun bisnis bersama dengan Anda lakukan hal yang pertama yaitu rekrut dulu 10 orang. Ya, jadi coba lakukan. Kalau tidak percaya Anda coba lakukan. Saya pastikan pasti Anda akan ketemu 2 orang itu. Kalau Anda betul-betul rekrut 10 orang dulu pertama, ya. Nah, ternyata untuk bisa merekrut 10 orang pertama menurut hukum Pareto kembali, Anda harus melakukan presentasi 50 orang. Ya kan? Kenapa 50 orang? Ya tadi Don Bosco sudah mengatakan bahwa 50 orang itu 20%-nya adalah 10. Jadi artinya kalau rekan-rekan sekalian hari ini Anda belum bisa sponsor langsung 10 orang, artinya Anda pasti belum melakukan 10 kali presentasi. Ya, belum melakukan 50 kali presentasi. Ya, saya berani jamin teman-teman sekalian, kalau Anda melakukan 50 kali presentasi, ya dengan cara apapun, saya pastikan pasti akan Anda akan punya 10 mitra baru yang join. Ya, dan dari 10 mitra baru yang join nanti Anda akan menemukan 2 orangnya. Nah, ini hukum Pareto mengatakan seperti itu. Ya, nah tentunya semoga bisa lebih cepat tentunya ya dengan kebantuan daripada keberuntungan yang mungkin Anda bisa miliki ya. Nah, jadi tadi ya kan Don Bosco sudah mengatakan kepada kita semua, bagaimana caranya Anda bisa memenuhi 50 kali presentasi dengan cepat. Ya, tadi Don Bosco sudah mengatakan bahwa ada beberapa pilihan cara yang Anda bisa pilih sendiri. Ya, yang pertama Anda bisa memilih datangi satu persatu teman Anda. Tadi Don Bosco sudah mengatakan cara itu bagus karena Anda bisa langsung handle ya kan teman Anda itu tadi, tapi sangat tidak efektif. Kenapa? Karena Anda butuh waktu yang sangat banyak, butuh tenaga yang sangat banyak untuk Anda datangi satu-satu teman Anda. Anda bisa hitung aja kalau misalnya Anda datangi satu-satu, mungkin Anda sibuk ya, Anda hanya bisa ketemu 1 orang 1 hari, berarti Anda perlu 50 hari untuk bisa menghabiskan jatah 50 kali presentasi. Ya kan? Nah, tentunya cara kedua tadi udah disampaikan oleh Don Bosco. Anda bisa undang mereka dalam sebuah acara BOP. Nah, kita tahu bersama BOP tidak mungkin diadakan tiap hari. Ya kan, beberapa daerah yang mungkin sudah rutin dengan sistem bisnis, itu mungkin paling cepat sudah seminggu sekali yang namanya BOP. Nah, itu juga termasuk lambat kalau Anda bicara mau mengembangkan bisnis binari seperti AWM Starlight. Ya kan, jadi 1 minggu sekali juga cukup lambat kalau menurut saya untuk bisa menginformasikan bisnis ini kepada orang baru. Apalagi kalau sebulan sekali. Ya, Anda harus nunggu sebulan sekali untuk mengundang teman Anda ke sebuah BOP, itu akan membuat bisnis Anda lambat. Ya, nah tentunya yang paling bisa Anda lakukan adalah FGD. Tadi Don Bosco sudah mengatakan. Kenapa FGD? Ya karena tadi Don Bosco mengatakan FGD itu murah sekali. Jadi rekan-rekan sekalian adalah mengundang 50 orang ini ke rumah Anda sendiri, ke ruang tamu Anda. Tapi ingat, jangan bayangkan itu dilakukan sekaligus ya. Jadi 50 itu artinya bertahap. Terserah Anda mau lakukan seminggu sekali, seminggu 2 kali, terserah. Anda undang orang-orang terbaik yang ada di sekitar Anda,
ya kan, untuk hadir ke rumah Anda, teman-teman sekalian ya. Nah, ini Anda ajarkan kepada rekan-rekan jaringan Anda yang ada di lapangan saat ini. Anda ceritakan caranya. Jadi jangan minta mereka repot-repot untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu mereka lakukan. Ya kan, satu contoh pada pertemuan kemarin hari Senin, saya sudah sempat bahas bahwa tidak perlu setiap orang leader itu langsung turun ke setiap demplot dan kemudian langsung mencontohkan misalnya kepada petani, ya itu tidak perlu Anda lakukan. Ya, Anda perlu lakukan 1 kali atau 2 kali saja, membuat sebuah video, ya Anda share video itu kepada orang baru yang mungkin ingin tahu caranya bagaimana, ya Anda tinggal lakukan itu. Anda tidak perlu lakukan terus-menerus, ya kan? Sama halnya dengan manajemen mungkin ya, dengan owner kami juga kadang-kadang sekali-kali waktu turun. Tapi tidak mungkin kita turun terus-menerus ke lapangan menunjukkan bagaimana cara penggunaan Pornas misalnya, ya kan? Nah, sekali lagi sebagai leader di AWM Star Life, kita membangun bisnis jaringan, ya kan? Bukan bekerja langsung ke lapangan seperti itu. Itu tetap bisa dilakukan tapi jangan setiap saat, ya kan? Tugas Anda adalah membangun sistem. Ya, salah satu sistem yang kita bangun bersama dengan AWM Star Life adalah FGD ya, atau Forum Group Discussion ya, atau forum diskusi grup, ya kan? Nah, jadi Anda bisa mulai undang ke ruang tamu Anda 50 orang ini secara bertahap. Ya, temukan 50 orang ini, undang secara bertahap untuk bisa menemukan 10 orang yang closing, dan dari 10 orang yang closing, maka Anda akan ketemu 2 orang, ya. Nah, jadi secara sederhana, setelah rekan-rekan sekalian ketemu yang namanya 2 orang yang closing tadi, rekan-rekan, kalau rekan-rekan sudah yakin dengan 2 orang ini betul-betul berkomitmen, Anda bisa menyetop FGD di ruang tamu Anda atau di rumah Anda. Ya kan? Yang Anda lakukan selanjutnya adalah Anda bekerja di A dan B. Ya, ajak mereka untuk melakukan FGD juga di rumah mereka masing-masing untuk melakukan hal yang sama dengan Anda. Nah, itulah cara kerjanya, teman-teman sekalian. Nah, lakukan itu sampai dengan 4 generasi. Ya, maka ketika 4 generasi Anda lakukan, maka gulungan sistem akan terjadi. Ya kan? Nah, tentunya ditunjang dengan hal-hal lain yang bisa membantu. Ya, misalnya adanya BOP nantinya, adanya training NSP, dan juga adanya kegiatan-kegiatan online, ya kan? Atau materi-materi online yang bisa menunjang semuanya, itu bisa membantu pergerakan jaringan Anda bisa bertumbuh lebih cepat, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi malam hari ini itu sekilas mengenai FGD yang ingin kami sharingkan kepada rekan-rekan sekalian semuanya, karena sebenarnya cara kerja di bisnis ini sangat sederhana, ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ya, saya ingin sekali sharing kepada Anda semua, ya, sebentar ya. Saya ingin sharing kepada Anda semua, ya kan, berkenaan dengan sedikit trik mengenai mengundang pada acara FGD di ruang tamu Anda, ya. Nah, tadi Mr. Don Bosco sempat menyampaikan kepada Anda semua untuk mulai memilah, ya, memilah nama-nama yang rekan-rekan perlu undang di dalam acara FGD di ruang tamu Anda. Ya kan? Nah, tadi ada namanya bank nama kan yang diminta Anda buat dulu, ya, sebelum Anda mulai mengundang calon undangan atau prospek Anda datang ke ruang tamu rumah Anda, ya kan? Nah, apa yang Anda lakukan? Tadi kan kita sedikit membuat penilaian terhadap FAST, ya kan? Financial, ambisi, supel, dan teachable, ya kan? Nah, jadi sedikit membuat penilaian. Nah, kenapa hal ini penting? Karena jangan sampai ya rekan-rekan sekalian itu mengundang orang, orangnya datang, tapi ketika mau join, ya contohnya nih, ketika mau join, duitnya nggak ada. Nah, ini kan sama aja gitu kan. Artinya Anda mengundang orang yang kurang tepat gitu kan. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa di awal kami menyarankan rekan-rekan sekalian untuk membuat yang namanya modal kerja. Modal kerjanya bank nama. Ya, jadi rekan-rekan coba membuat yang namanya penilaian. Misalnya namanya Budi gitu kan. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Mr. Don Bosco. Kira-kira dibuat penilaian sedikit. Kira-kira Budi ini gimana financialnya? Kalau dia misalnya lebih tinggi dari Anda, dibuat 3. Ambisinya kira-kira gimana? Kalau misalnya sama dengan Anda buat nilai 2 kan? Supelnya gimana? Misalnya supelnya oke lah, dia sama dengan Anda kasih nilai 2. Teachable-nya gimana? Kurang teachable orangnya. Ya kasih nilai 1 misalnya, di skor. Ditambahin semua kan 5, 7, 8 misalnya, ya kan? Nah, ini skornya. Nah, kalau kita bicara skor 8, tadi kan disarankan oleh Mr. Don Bosco, teman-teman prioritas mengundang orang-orang yang skornya 9 sampai dengan 12. Nah, jadi misalnya ketemu Budi yang ternyata skornya cuma 8. Nah, ini kurang oke gitu loh. Tipe 8 ini kurang pas untuk diajak berbisnis gitu kan. Karena kurang cocok dengan apa yang kita butuhkan dalam bisnis AWM. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa dicari yang skala prioritasnya atau skornya itu 9 sampai dengan 12 ya. Nah, setelah teman-teman sekalian ketemu orang-orang yang nilainya 9 sampai dengan 12, barulah mulai diundang. Ya kan? Diundangnya bagaimana caranya?
Ya, cara ngundangnya perhatikan baik-baik, rekan-rekan bisa undang lewat WhatsApp ya atau telepon langsung atau langsung chat juga boleh. Ya kan? Nah, inti pada saat mengundang adalah teman-teman membuka peluang ya kepada mereka. Dan saran saya adalah pada saat mengundang, hilangkan kata-kata yang membuat mereka berpikir bahwa ini adalah MLM. Ya, kenapa dengan kata-kata MLM? Karena terus terang begini, rekan-rekan sekalian. Di Indonesia ini, masyarakat kita itu banyak yang antipati dengan yang namanya MLM kan. Ya, sebenarnya MLM itu bagus, tidak ada salah dengan MLM. Hanya saja selama ini kan di Indonesia itu banyak sekali bisnis money game atau investasi bodong yang menggunakan sistem pemasaran dengan cara MLM. Nah, ketika bisnis money game atau investasi bodong ini tiba-tiba ambruk atau scam atau apa yang terjadilah gitu kan ya. Akhirnya kan yang disalahin multi level marketingnya, yang disalahin sistem bisnisnya. Padahal sistem bisnisnya bagus sekali. Tidak ada yang salah dengan sistem bisnis MLM. Hanya saja, ya kan, rekan-rekan sekalian, pada saat mengundang, rekan-rekan perlu mengalihkan perhatiannya, jangan sampai orang itu sudah memblok mindset-nya dulu kalau dia tahu bahwa ini sebuah bisnis MLM. Ya, di awal pada saat mengundang. Ya, jadi contohnya begini nih, misalnya kalau Anda mau tembak langsung ya bisa saja, tapi kemungkinan ditolaknya pasti besar sekali, kemungkinan tidak datangnya pasti besar kalau teman-teman langsung bilang bisnis MLM misalnya. Ya, misalnya Anda mengundang Pak Budi, ya, Bud, datang yuk ke rumah saya hari Selasa, ada peluang bisnis bagus. Ya, peluang bisnis MLM namanya AWM Star Life. Nah, biasanya kalau udah kata-kata MLM atau jaringan gitu ya, biasanya orangnya nggak mau datang. Udah negatif thinking duluan biasanya ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa jangan sampai di awal mereka tahu ini MLM atau jaringan. Ya, kalau nanti seandainya tahu nggak apa-apa, karena nanti kita pada saat ketemu kita bisa ubah mindset-nya. Kita bisa sampaikan mindset-nya mengenai yang namanya apa itu MLM yang benar, yang tidak benar dan sebagainya. Tapi di awal jangan, ya kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman boleh gunakan kata-kata yang jauh dari kata-kata MLM atau jaringan. Ya, misalnya nih, teman-teman mau ngundang yang namanya Pak Budi. Ya, Pak Budi, ya, saya kebetulan baru kenal sebuah bisnis yang bagus sekali. Ini proyeknya keren banget, Pak. Nah, saya ingin sekali bekerja sama dengan Pak Budi dalam proyek ini, Pak. Ini proyek bisa mendatangkan uang banyak sekali, Pak. Ya, proyek apa ya? Misalnya nanya ke Anda kan, saya nggak bisa cerita banyak, Pak Budi. Ya, nanti saya ingin undang Bapak. Saya undang juga beberapa rekan-rekan tetangga juga, ya, dan kesempatan ini tidak untuk banyak orang. Jadi saya ingin sekali Pak Budi bisa hadir untuk mendengarkan langsung proyek ini, dan saya harap sekali Pak Budi bisa bekerja sama dengan saya untuk membangun bisnis dalam proyek ini. Ya, dia pasti penasaran sekali kan dengan kata-kata proyek. Ya terserah Anda bisa bilang apa, program lah, project lah, atau apalah Anda bisa sampaikan seperti itu. Ya, jadi hilangkan kata-kata produk, kata-kata MLM, kata-kata jaringan, itu di awal dihilangkan. Ya, nah teman-teman buka peluang. Ya, jadi misalnya teman-teman undang hari Selasa, ya kan? Dia bilang, waduh saya nggak bisa nih, misalnya nama Anda Andre gitu ya, saya nggak bisa nih Andre, karena hari Selasa saya masih di kantor misalnya. Wah Pak Budi, sayang sekali Pak Budi. Soalnya Selasa ini kebetulan saya buat acara di rumah Pak. Sayang sekali kalau Bapak nggak bisa hadir. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti lain kali saya akan informasikan lagi ke Bapak. Ya, nah poin pentingnya pada saat mengundang teman-teman misalnya sudah komitmen ke diri sendiri untuk buka FGD itu di setiap hari Selasa misalnya, setiap minggu. Ya teman-teman pada saat mengundang jangan kasih tahu kepada prospek Anda bahwa Anda buka FGD ini setiap Selasa. Ya kan, jadi teman-teman bilang aja bahwa kebetulan Selasa ini Pak, saya ada acara di rumah, ya ada pemaparan proyek yang luar biasa. Saya ingin sekali bekerja sama dengan Bapak, ya. Nah itu kalau teman-teman ngomong kepada orang yang selevel, ya. Tapi kadang-kadang kan prospek kita, prospek Anda itu kan orang yang di atas level kita, yang mungkin kita nggak enak ngomong seperti tadi. Kalau yang tadi enak ngomongnya karena kita ngomong sama orang yang selevel. Selevel itu dari sisi status sosial, dari sisi usia mungkin, atau dari sisi keuangan selevel gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman ketemu ternyata dengan daftar nama Anda yang bagus, nilai skornya, tapi ternyata level finansialnya lebih tinggi dari Anda, atau usianya lebih tinggi dari Anda, atau status sosialnya lebih tinggi dari Anda, misalnya ketua RT Anda gitu kan, atau kepala desa di tempat Anda tinggal misalnya. Nah, rekan-rekan boleh gunakan kata-kata magic, kata-kata ajaib berikut ini. Ya, apa itu kata-kata ajaibnya? Gunakan kata-kata minta saran. Ya, minta saran. Jadi misalnya ketika rekan-rekan mau mengundang yang namanya Pak Budi yang kebetulan seorang ketua RT, kepala desa, atau orang yang lebih tinggi financialnya, teman-teman boleh minta saran. Ya, misalnya nama Anda Andre, bilang gini, Pak Budi, ya saya kebetulan baru saja kenal sebuah program atau proyek bisnis yang sangat luar biasa. Nah, namun Pak, saya kan belum begitu banyak berpengalaman mengenai proyek seperti ini. Nah, saya ingin sekali mendapatkan saran dari Bapak berkenaan dengan proyek ini, Pak. Ya, nah saya ingin sekali mengundang Bapak untuk mendengarkan proyek ini di rumah saya, Pak. Proyek apa ya, Andre?
saya nggak bisa cerita, Pak, apalagi lewat telepon, karena nanti saya mau tunjukkan gambar dan diagram yang penting untuk menceritakan mengenai proyek ini. Jadi saya minta Bapak untuk datang ke rumah saya, Pak. Saya minta saran Bapak nanti setelah itu, Pak. Ya, nah itu cara ngundangnya teman-teman sekalian. Jadi artinya yang pertama kalau selevel dengan Anda gunakan kata-kata kerjasama, ya kan, kerja bareng. Kalau levelnya di atas Anda gunakan kata-kata minta saran. Nah, kalau Anda mengundang orang yang levelnya di bawah Anda itu gampang sekali. Kenapa? Karena orang yang di bawah level Anda itu berarti di bawah Anda kan statusnya. Nah, itu lebih gampang. Kenapa? Karena mereka cenderung mendengarkan Anda kan. Satu contoh misalnya, Anda sekarang punya ponaan misalnya. Orang yang lebih muda kan, apalagi dia ponaan Anda misalnya. Nah, ponaan otomatis kan lebih muda, Anda pamannya gitu kan. Nah, kalau Anda ngundang ponaan Anda pasti kan lebih gampang dibandingkan ngundang orang lain misalnya. Misalnya Anda punya ponakan misalnya, yang Anda pikir, Anda lihat dia potensial nih. Misalnya namanya Budi juga nih. Anda langsung tembak kan kalau itu ponaan Anda. Ya Anda bilang begini, Bud, Om ada bisnis bagus. Ya, nanti Om pingin ceritain bisnis ini hari Selasa. Wah, kamu harus datang, Bud. Ya, kamu harus ikut dengan Om untuk bisnis ini karena bisnis ini keren banget. Ya, bisnis apa Om? Om nggak bisa cerita lewat telepon. Nanti kamu tak tunjukin diagram dan gambarnya. Kamu datang ke rumah Om hari Selasa jam 7. Ya, nanti Om akan ceritakan. Ya, nah itu contoh untuk level 1. Untuk level 2 kerjasama, untuk level 3 di atas Anda yaitu dengan cara itu tadi, minta saran, ya. Nah, kenapa kalau orang level 3 dimintain saran mereka senang gitu kan? Apalagi diminta datang. Nah, untuk menguatkan acara FGD Anda, ya saran saya kalau teman-teman sekalian belum pede gitu ya untuk mengundang tetangga Anda sendirian, Anda ajak upline leader Anda. Ya, dan upline leader Anda punya kewajiban untuk itu. Ya kan? Nah, kenapa upline leader Anda punya kewajiban? Tentunya yang punya generasi di atas Anda. Ingat sekali lagi, kami ingin Anda mengingat bahwa Anda punya tanggung jawab sampai 4 generasi ke bawah. Ya, jadi sekali lagi, sampai 4 generasi ke bawah itu tanggung jawab Anda. Jadi kalau hari ini ada upline leader yang nggak mau bantu, ya generasi sampai 4 ke bawah, ya teman-teman sekalian boleh bisa simpulkan, ini upline leader kurang ajar, nggak mau bantu, gitu ya. Nah, jadi artinya minta bantuan. Ya, tapi Anda juga harus ingat bahwa upline leader Anda juga sibuk, mereka juga punya jadwal yang lain. Kalau seandainya mereka punya waktu, mereka pasti bantu. Ya, jadi artinya ini kita mulai duplikasikan dari sekarang bahwa Anda bisa minta bantuan ke 4 generasi di atas Anda, ya, dan Anda sebagai upline leader juga berkewajiban membantu sampai 4 generasi di bawah Anda. Nah, itu kata kuncinya. Ya, karena kenapa? Karena setelah itu semuanya kan berjalan dengan sendiri. Ya, nah setelah mereka datang ya, atau misalnya Anda ada upline Anda yang mau datang, teman-teman bisa edifikasi dulu pada saat mengundang juga. Ya, sekali lagi kalau misalnya upline Anda datang, Anda boleh edifikasi upline Anda yang mau datang ini pada saat mengundang untuk lebih menguatkan lagi agar undangan Anda mau datang. Ya, contoh ketika tadi rekan-rekan sekalian mengundang Pak Budi yang level 3. Anda kan kata-katanya kan tadi minta saran kepada Pak Budi. Pak Budi, nanti ya saya ada partner yang luar biasa yang akan menjelaskan mengenai proyek ini kepada Pak Budi, dan kebetulan beliau juga sangat sibuk, sama sibuknya seperti Pak Budi, tapi beliau meluangkan waktu datang ke rumah saya hari Selasa. Pak, saya ingin sekali kenalkan Pak Budi dengan partner saya ini, ya nama beliau misalnya Pak Juna misalnya, ya Pak Juna namanya, jadi nanti saya akan kenalkan. Nah, itu contoh mengedifikasi lebih dulu upline leader Anda yang datang, yang mau memberikan presentasi nanti di rumah Anda. Ya, atau Anda bisa sampaikan itu kepada orang yang selevel dengan Anda tadi bahwa misalnya Bud, ya kan, saya ingin sekali bekerja sama dengan kamu. Ya, ini project luar biasa banget. Ya, saya tunggu kamu hari Selasa, Bud. Tapi nanti saya nggak sendirian, Bud. Karena nanti di rumah saya itu ada rekan kerja saya yang sudah lebih dulu di bisnis ini dan sudah lebih sukses di bisnis ini, namanya Juna. Ya, Pak Juna namanya. Nanti kamu saya akan kenalkan. Nah, itu boleh seperti itu, diedifikasi lebih dulu, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada saat yang namanya FGD tadi sudah disampaikan oleh Mr. Don Bosco, ya kan, saya tidak usah ulangi lagi. Pada poin pentingnya adalah rekan-rekan gunakan hal-hal yang sederhana. Yang pertama, kalau Anda sudah pede presentasi sendiri, silakan pakai flip chart. Ya, sekarang saya lihat banyak sekali para leader yang sudah mulai ngeprint ya flip chart sendiri, ya kan, dan mulai dipakai digunakan untuk di lapangan. Ya, atau kalau misalnya belum pede dengan menggunakan flip chart, silahkan setelkan video. Ya, setelkan video, sekarang sudah ada televisi gampang ya. Kalau Anda nggak bisa televisi yang bisa YouTube, ya rekan-rekan boleh pakai handphone yang agak besar, mungkin boleh dengerin sama-sama. Ya, atau Anda punya flip chart, kata-katanya dengerin pakai YouTube juga boleh, silahkan. Ya, beberapa jaringan sudah mulai melakukan itu. Nah, teman-teman sekalian, ini Anda lakukan dulu. Sekali lagi, sebenarnya kita bicara closing, bicara mengenai orang yang join,
Dan orang yang berkomitmen itu bicara hukum Pareto. Ya, saya ulangi sedikit bahwa kalau Anda mau menemukan 2 orang yang berkomitmen dengan Anda, berarti Anda harus direct sponsor dulu, sponsor 10 orang. Ya, dan bagaimana cara mensponsori 10 orang? Silahkan presentasi 50 orang. Ya, jadi kalau hari ini Anda belum bisa sponsor 10 orang, saya yakin pasti Anda belum presentasi 50 orang. Ya, percaya saya kalau teman-teman sudah presentasi 50 orang, saya jamin pasti ada 10 orang yang bergabung. Dan saya jamin juga dari 10 orang yang bergabung, ada 2 yang akan berkomitmen menjalankan bisnis bersama dengan Anda. Ya, setelah Anda ketemu 2 itu, stop FGD di rumah Anda. Ya, jadi stop, jangan terus-menerus FGD. Stop FGD di rumah Anda. Ya, kecuali kalau teman-teman sekalian pingin melebar lagi, pingin punya lebih dari 2, silahkan, itu keinginan Anda. Ya, Anda mau punya lebih dari 2 yang berkomitmen, berarti Anda bikin lagi FGD di rumah Anda. Ya, tapi ketika Anda merasa cukup, berarti Anda stop FGD, dan yang Anda lakukan berikutnya adalah silahkan Anda bantu 2 orang tadi FGD di rumah mereka masing-masing. Ya, dan itu lakukan terus sampai dengan 4 generasi. Setelah 4 generasi, tugas Anda selesai, duplikasi sistem sudah terjadi sampai dengan 4 generasi, generasi berikutnya akan terjadi dengan sendirinya. Ya, maka jaringan Anda tidak akan bisa dibendung, teman-teman sekalian. Omsetnya tidak hanya muncul pada saat hanya ada BOP. Ya, omset akan terjadi setiap hari di jaringan Anda kalau Anda duplikasikan yang namanya FGD, ya, atau forum diskusi grup ini, ya, ke seluruh jaringan Anda di seluruh Indonesia. Ya. Baik, itu sekilas kesimpulan saya dari apa yang disampaikan oleh Mr. Don Bosco. Selanjutnya silakan kita bisa sharing atau mungkin tambahan dari beberapa rekan-rekan leader yang ada. Ya, mungkin pengalamannya boleh dibagi kepada rekan-rekan yang ada di sini, para leader di sini. Saya lihat banyak sekali leader-leader hebat yang sudah hadir, ya kan? Ya, di sini ada banyak sekali, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ya. Nah, ini ada Mr. Edi Rusmana, itu namanya pakai ilmu buaya, kepalanya menunduk, ekornya nyabet. Nah, betul sekali, Mas Edi. Pakai ilmu buaya, ya. Yang penting jangan buaya darat, gitu ya. Baik, teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau sharing? Ya. Selamat datang. Di sini ada Mr. Abdurrahman. Nah, ini founder daripada Eagle Team ini, ya. Sudah hadir juga bersama dengan kita dari Kalimantan. Ada Pak Ustadz Ahmad dari Kalimantan Barat, ya kan? Dan sebagainya, ada Pak Castro Medan, Pak Darmanto, Pak Deden, Ibu Delvi, Pak Diki Arianto, ada Ibu Dina, ya kan? Ada Mr. Erwin, ada Pak Farudin, dan sebagainya. Mohon maaf, saking banyaknya saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman sekalian? Ya, silakan, enggak apa-apa. Pak Ahmad Sidik, mau tanya apa aja boleh? Mengenai marketing plan boleh, silakan. Karena bebas, ya. Tadi kan materi utamanya itu. Silakan Pak Ahmad. Oke, baik Pak GM, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini saya buka mic ya, karena kalau mau ngetik nanti takutnya panjang. Ya, enggak apa-apa. Kalau Ya, boleh baik. buka kamera juga sekalian. Iya, ini kebetulan lagi ada tamu Pak, soalnya di rumah. Okay. Mohon maaf, silakan. bisa buka kamera. Next time nanti buka kamera. Ini mau tanya mengenai marketing plan, itu yang ada di slide nomor halaman 13 Pak. Kalau nggak salah tadi saya lihat di slide 13. Yang warna hitam ya? Yang marketing plan terbaru Pak. Iya, yang warna hitam ya? Kayaknya sih warna hitam, cuman di sini di PDF saya nggak hitam amat sih. Gimana? Ya betul, yang halaman 13 Pak, mohon maaf. Yang ini? Bukan? Bukan, marketing plan yang membahas masalah bonus sponsor Pak. Oke, bonus sponsor. Kenapa bonus sponsor? Iya, itu halaman 13 Pak, tolong buka, mohon maaf. Coba lihat di layar, kelihatan? Belum, masih lagi Pak. Oh, belum ya? Belum Okay, itu. Sorry. Bukan yang ini. Oke. Kalau bonus sponsor ini? Yang ini? Ada ya, 2 slide. Jadi, aja, Bu. Bonus sponsor yang mengenai repeat order Pak, mohon maaf. Oh, repeat order, oke. Ya. Ini, gitu ya. Kan? Betul. Jadi itu di slide yang saya baca itu mengatakan bahwasanya ketika si B, orang yang kita sponsori, melakukan repeat order, itu kan kita mendapatkan bonus sponsor yang berulang ya Pak, betul ya? Betul. Lalu ketika si B melayani pelanggannya atau si pelanggan si B itu kan artinya domainnya si B ya Pak? Ya. Domainnya si B itu melakukan repeat order, apakah kita sebagai sponsornya si B mendapatkan lagi bonus sponsor Pak? Artinya di generasi kedua kita melakukan repeat order. Itu yang saya baca dapat soalnya. Oke, ini Pak Ahmad Sidik ya.
Ya. Ini Pak Masidi merekrut si B gitu ya, contoh ya. Ya, betul. Oke, kata-kata kita persamakan persepsi dulu. Kata-kata melayani pelanggan itu berarti omset itu tidak dijoinkan. Yap. Paham ya? Jadi kalau kita bicara mengenai kata-kata melayani pelanggan, berarti omset pembelian itu tidak dijoinkan, tapi diinput di akun yang sudah ada. Itu maknanya. Ya, contohnya begini. Sekarang Pak Ahmad Sidik merekrut B kan, betul ya? Nah, kemudian B ini kan bisa repeat order itu dengan dua tujuan, betul ya? Tujuan yang pertama adalah untuk mengisi voucher point, betul kan? Iya, betul Pak. Nah, mengisi voucher point. Nah, apabila B itu untuk mengisi voucher point, maka ya kan si B itu kan harus input pembelanjaan repeat ordernya di akun yang B ini kan, betul kan? Iya. Siap. Nah, ketika dia input repeat order di B, maka si A akan dapat bonus sponsor lagi kan? Betul kan? Betul, Pak. Nah, kemudian misalnya B ini misalnya melayani pelanggan. Nah, kalau melayani pelanggan, berarti pelanggan itu belum punya akun, benar nggak? Belum punya akun di. Oh iya, baik. Nah, kalau kita bicara melayani pelanggan, berarti temannya B ini belum jadi member di AWM, betul ya? Siap. Nah, jadi itu kategori yang pertama. Jadi kalau dia melayani pelanggan, artinya adalah berarti B ini ya harus input juga di akunnya dia. Kalau si B punya satu akun kan, benar kan? Kalau dia hanya punya akun ini juga, ya. Benar kan? Betul. Kalau seandainya pelanggannya tadi belum bergabung, ya. Nah, jadi dia repeat order di sini. Jadi terpaksa dia repeat order di sini. Nah, dapat lagi si A bonusnya ketika si B melayani pelanggannya dia. Oh, ya kan? Gitu. Artinya bukan repeat order dari generasi kedua kita ya, Pak? Oh, bukan. Jadi gini. Gitu. Misalnya sekarang B ini punya downline. Ini kita bicara sekarang dia punya downline namanya C. Ya kan? Ya. Kalau tadi kan dia melayani pelanggan yang belum jadi member kan? Nah, si C ini kan member kan? Yap. Nah, kemudian ternyata yang repeat order ini si C. Si C repeat order. Nah, maka yang dapat bonus sponsornya siapa? Ya B yang dapat bonus sponsornya. Oh iya. Berarti saya salah memahami, Pak. Nah, buat A, ya buat Pak Ahmad Sidik apa? Buat Pak Ahmad Sidik adalah poin naik kan? Poinnya yang naik. Poin sebelah kanannya naik. Iya. Nah, berapa ininya? Apa namanya? Jumlah RO-nya ya. Jumlah RO-nya poinnya naik ke A, tapi bonus sponsornya naiknya ke B. Gitu. Ya. Ya, takutnya karena memang tadi mungkin saya salah mengartikan melayani pelanggan ya, karena salah persepsi aja sih mungkin ya. Ya. Jadi kalau kata-kata melayani pelanggan itu berarti memang orang yang dilayani itu satu dia pasti belum member, dia hanya beli putus saja berarti. Kalau kata-kata melayani pelanggan loh ya. Siap. Karena kan kita punya potensi melayani pelanggan, karena kan ada selisih harga ya. 375 ke 300, ya kan? Nah, kalau ada teman kita beli 375, ya berarti kan dia belum member pastinya. Betul kan? Iya. Nah, itu makna melayani pelanggan. Sehingga kan kita dapat selisih 75.000 kan? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah saya tanyakan sama upline saya Pak Abdurrahman. Sekarang sudah hadir juga sebenarnya. Iya. Karena saya kurang puas aja Pak tadi Pak. Ya, oke. Sekarang udah puas ya Pak Mas Sidik ya? Sekarang sudah puas, insya Allah Pak. Alhamdulillah.